Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 222-399-0234. Saya adalah guru mapel Fikih Usul Fikih di MA Al-Falah Nagrek, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran di kelas 11 program keagamaan, yaitu dengan materi Kaidah Pokok Fikih Ad-Dararu Yuzal beserta cabang-cabangnya. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran agar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kelancaran dalam belajar, mari kita doa. Silakan dipimpin oleh KM. Isti'dadan, siap. Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini materinya adalah kaidah pokok fikih ad-dararu yuzalu, sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang dapat menyebabkan madarat, maka yuzalu harus dihilangkan. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari kaidah pokok fikih al-masyaqqatu tajlibut taysir, dan sebelumnya yaitu kaidah pokok fikih al-umuru bimaqasidiha. Oke, untuk mengingat kaidah-kaidah yang pernah kita pelajari, Bapak ingin kalian bacakan nazamnya terlebih dahulu. Oh, belum, sebelumnya Bapak mau cek kehadiran dulu ya, Bapak. Oke, siapa yang sudah hadir? Sawa. Kenapa? Oke. Terus siapa lagi? Isna. Izin. Fakir. Terus siapa lagi? Sipa izin. Oke. Ada lagi atau tiga? Tiga. Baiklah. Oke, sudah siap nazamnya? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Al-fiqhu mabniyun ala qawaidi khamsin hiya al-umuru bil maqasidi wa ba'daha al-yaqinu la yuzalu bisyakki fastami' lima yuqalu wa tajlibul masyaqqatu taysira thalithuha fakun biha khabira rabi'uha fima yuqalu dararu yuzalu qawlan laysa fihi dararu khamisuha al-'adatu qul muhakkama fa hadhihi al-khamsu jami'an
kelima kaidah pokok fikih. Coba agar kalian tidak lupa, nazam yang menjelaskan tentang kaidah al-umur bimaqasidiha. Al-fiqhu mabniun ala qawaidi khamsin hiya al-umuru bil maqasidi. Oke. Kalau kaidah al-masyaqqatu tajribu taisir. Wa tajribul masyaqqatu taysira sarithuha fakun biha khabira. Oke. Kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Wa ba'daha al-yaqinu la yuzalu bisyakki fastami' lima yuqalu. Oke, baik. Kaidah yang akan kita pelajari sekarang adalah kaidah ad-dararu yuzalu. Buka bukunya masing-masing. Ad-dararu yuzalu. Ya, ad-darar adalah kemadaratan. Kemadaratan itu apa? Yang dapat yang dapat merugikan. Ya. Pokoknya yang negatif, membahayakan, merugikan, ya, itu namanya ad-darar. Ya. Ad-dararu yuzalu, yang dapat membahayakan atau kemadaratan itu harus dihilangkan. Ya. Kalau harus dihilangkan, iya, prinsipnya dalam fikih itu ya, prinsip dalam fikih bisa kalian lihat di nadom yang tadi kalian baca. Ya, semua permasalahan fikih itu kembali kepada satu prinsip kaidah, yaitu jalbu lil masoroli wadar'u, ya, lil mafasidi. Ada nadomnya tuh? Wahia tiba dirujal bilil masolih. Coba baca. 1, 2, 3. Wahia tibaru jalbil masolih wa dar'il mafasidil qabaili. Nah, ya. Jadi pada prinsipnya syariat Islam atau fikih ini, ya, menarik kemaslahatan, ya, melahirkan kemaslahatan untuk umat Islam. Wadar ulil mafasidi, dan menghindarkan atau menghilangkan sesuatu yang rusak atau sesuatu yang merugikan, sesuatu yang madarat. Makanya dalam satu kaidah pokok fikih ada kaidah ad-dararu yuzalu, karena pada prinsipnya dalam ilmu fikih adalah nih, jalbulil masalih darulil mafasid. Ad-dararu yuzalu, yang madarat harus dihilangkan itu bukan tanpa dalil. Ada dalilnya, yaitu hadis Nabi riwayat Ibnu Majah yang berbunyi apa? La darara wa la dirar. Nabi pernah bersabda, la darara, dilarang atau tidak boleh berbuat kemadaratan bagi diri sendiri, wala dirara, juga tidak boleh berbuat kerusakan atau kemadaratan atau sesuatu yang merugikan bagi orang lain. Jadi kata Nabi, kita itu dilarang berbuat kemadaratan, baik itu untuk pribadi kita sendiri ataupun orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat kerugian, maka bertentangan dengan hadis la darara wa la dirara. Kemudian dalam ilmu fikih dijadikanlah sebuah kaidah namanya ad-dararu yuzalu. Nah, kemudian kaidah ad-dararu yuzalu ini mempunyai beberapa cabang kaidah. Ada ad-dararu la yuzalu bil
Kemudian ada kaidah apa lagi? Ad-daruratu tubihul mahdzura. Kemudian ada lagi cabangnya apa? Ma'ubiha yubaddaru biqadariha. Kemudian ada lagi al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Oke. Sesuatu yang madarat harus dihilangkan. Contoh, dalam transaksi jual beli, kalian suka jual beli? Barusan saja ke kantin, berarti akan jual beli. Dalam akad jual beli seseorang atau seorang pembeli itu boleh memilih barang. Tadi kalian milih jajan nggak? Milih, pasti jajan yang kalian sukai, jajan yang kira-kira tidak membahayakan diri kalian, ya. Jadi kalau ada cilok jeletot yang levelnya level berapa 10 misalnya, berarti sangat pedas. Nah itu berarti doror namanya. Kalian tidak milih yang itu, kalian milih apa tadi jajannya? Bala-bala, pangsit, ya, yang enggak terlalu pedas, besar. Nah itu berarti kalian menghindarkan diri dari madarat. Ini sudah sejalan dengan kaidah ad-dararu yuzal. Contoh lagi, biasanya ini kan putri berarti calon ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kalau ke pasar biasanya kalau milih barang gimana? Pasti semua dibongkar. Pak, mau lihat dulu yang ini, mau lihat yang ini, semua dibukaan. Udah dibukaan 5 bungkus itu, mana yang jadi Neng? Pak, maaf, lain kali aja gitu ya. Biasanya ibu-ibu gitu. Nah, memilih barang itu namanya adalah menghindari dari kerugian atau menghilangkan kemadatan. Jadi kalau dalam akad jual beli, si pembeli itu berhak memilih barang agar di kemudian hari setelah membeli barang itu tidak rugi. Ya. Jadi bolehnya memilih-milih barang dalam rangka menghindari madarat itu hukumnya boleh. Hal ini sejalan dengan kaidah ad-dararu yuzal. Suka kayak gitu? Suka. Itu dalam fikih disebutnya apa? Khiyar apa? Kalau yang cacat, ya, ada khiyar majlis, ada khiyar sah. Khiyar majlis, kalian milih jadi meneruskan akad atau tidak, itu di khiyar majlis. Jadi beli atau tidaknya, itu kan sesuai cocok atau tidak, ya. Terus ada khiyar ketika kalian pulang masih berlaku, namanya khiyar syarah. Contoh, kalian beli TV di toko elektronik. Pak, ini nanti ada garansinya berapa? Oh, ini 1 tahun. Berarti selama 1 tahun itu dari sejak belinya, ya, dalam rentang 1 tahun itu kalau ada kerusakan masih bisa minta garansi, bisa garansi servis, ya, atau garansi barang. Contohnya beli HP, ini garansi tokonya berapa hari? 1 minggu misalnya. Berarti dalam jangka 1 minggu kalau HP-nya rusak bisa diganti. Itu namanya ya syarat. Khiyar itu adalah merupakan penerapan dari kaidah ad-dararu yuzal agar pembeli terhindar dari kerugian atau madarat. Mungkin kalian juga sering menemukan ini, hanya saja kalian belum hafal ini kaidahnya apa, dalilnya apa, gitu. Kemudian apa lagi? Termasuk dalam syariat, dalam fikih itu kan ada di jinayat, ya, nanti ada hukuman bagi pencuri dipotong tangan. Orang yang membunuh dengan sengaja nanti diqisas. Orang yang merusak barang orang lain maka harus mengganti. Itu juga
dasarnya adalah al-dararu yuzar, dan al-dararu yuzar berdasarkan hadis tadi la dororo wala diror. Paham gak? Jadi kaidah pokok dalam fikih yang keempat adalah al-dararu yuzar. Setiap yang ada unsur madorotnya wajib dihilangkan. Sesuatu yang ada unsur merugikannya maka wajib dihindarkan atau diantisipasi. Sesuatu ada yang menyebabkan celaka maka harus dihindari. Nah, itu adalah penerapan dari kaidah al-dararu yuzar. Ada yang bertanya seputar kaidah al-dararu yuzar? Silakan. Sebelum kita masuk ke kaidah cabangnya, silakan. Lia mau tanya atau siapa boleh? Jadi ketika jual beli, ya. Kemudian kalau sekarang akad jual belinya lebih canggih. Kalian nggak harus tatap muka seperti ini. Jual beli bisa dilakukan dengan marketplace ya. Jangan sebutkan produknya apa nama marketplace-nya. Jual beli online. Itu pihak penjual di tokonya yang dipajang apa? Barang atau gambar? Oh, misal ada orang mau beli bajunya bagus, batik indah ya, dalam fotonya bagus, dipesan lah. Tapi ketika barang dikirim kok ternyata beda. Sering kejadian seperti itu? Ya. Maka dari awal ketika akad itu harus diantisipasi. Barang yang kalian pesan benar-benar kualitasnya sesuai deskripsi di marketplace itu. Dan biasanya ada chat ya. Akadnya itu nggak ngomong ya, tapi pakai chat ya. Di chat. Bukan di chat warna, bukan. Di chatting ya. Dengan ketikan berbalas. Ya, kalian pastikan dulu. Itu adalah antisipasi dari madorot. Terus kalian bisa lihat ratingnya, bisa lihat barang yang telah terjual. Kalau di marketplace misal kalian di situ baru barang terjual 1 atau 2, itu harus hati-hati. Kalau yang terjualnya udah ribuan atau ratusan, insya Allah aman. Teliti seperti itu dalam membeli di marketplace itu juga sejalan dengan kaidah ad-dararu yuzar. Apapun dalam kehidupan ini ya, semua yang merugikan, yang memadorotkan itu menurut kaidah ini harus diantisipasi. Dihilangkan. Oke. Coba kaidah yang berikutnya adalah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Apa artinya? Kemadorotan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemadorotan. Ad-dararu adapun kemadorotan itu la yuzalu tidak boleh dihilangkan bid-darari dengan kemadorotan lagi. Kenapa kok nggak boleh? Sebab kalau kemadorotan boleh dihilangkan dengan kemadorotan lagi, maka akan bertolak belakang dengan kaidah tadi yang pokok apa? Ad-dararu yuzar. Ya. Jadi kan madorot harus dihilangkan. Maka dalam rangka menghilangkan madorot tidak boleh dengan sesuatu yang madorot. Contohnya apa di situ? Orang yang kelaparan tidak boleh memakan makanan orang lain yang sama-sama sedang kelaparan. Siapa tadi? Orang yang sedang dalam keadaan lapar tidak boleh makan makanan orang lain yang sama-sama dalam keadaan lapar. Ya, benar. Dalam keadaan lapar itu kalau nggak makan pasti lemes ya, nggak punya tenaga. Berarti itu dalam keadaan darurat. Misal kamu yang lapar ya, kamu lapar,
Hanifah juga, Hanifah, ini Hanifah itu Lia, Bapak suka ketukeran aja. Dari kelas 10 ketuker Mbak. Enggak kembar kan enggak ya? Aduh. Lia, ini Hanifah gitu ya. Ketuker ya Bapak. Itu Hanifah, ini Lia. Oke. Mohon maaf ya, belum tua sih Bapak. Cuma banyak urusan begini ya, jadi lupa. Nah, tadi Lia dalam keadaan lapar, nyimpen makanan di asrama di lemari. Lemarinya nggak terkunci biasanya kadangnya. Nyimpen makanan, ini buat makan siang. Atau ini makanan buat dimakan habis ini. Terus Hanifah juga lapar. Sama-sama enggak, Hanifah lagi nggak punya uang, Lia lagi nggak punya uang. Tapi Lia tadi ada yang ngasih makanan. Sama-sama darurat, terus sama-sama lapar. Ketika Hanifah ke kobong, buka lemarinya, Lia kok ada makanan, karena bau harum ya, harum makanan. Saking laparnya darurat, terus saking nggak tahannya, kemudian dimakanlah makanan punya Hanifah. Padahal Hanifah itu sudah jelas-jelas juga dalam keadaan Hanifah. Kok ketukar lagi ya Bapak ya? Lia dalam keadaan lapar punya makanan, Hanifah dalam keadaan lapar tapi nggak punya makanan. Nah, Hanifah dalam keadaan darurat lapar mengambil makanan punya temennya yaitu Lia yang dalam keadaan darurat juga. Ya, jadi menghilangkan darurat dengan cara yang darurat juga, maka itu nggak boleh, ya. Gitu. Kalau gitu gimana caranya? Ya harus cari cara lain untuk menghilangkan madornya Hanifah. Misal utang dulu ke di warung atau ke temennya gitu ya. Jangan ngambil punya yang sama-sama dalam keadaan darurat. Jadi tidak boleh menghilangkan darurat dengan darurat lagi, karena bertolak belakang dengan kaidah pokok yang darurat harus dihilangkan. Maka tidak boleh menghilangkan dengan yang darurat lagi. Ada lagi contoh. Ada contoh apa nih? Misal Bapak sedang berkendara. Nah, ya ini darurat. Sedang berkendara, ngebut di jalan raya. Tiba-tiba ada orang nyebrang, satu orang nyebrang. Itu kan darurat ya. Tapi kalau Bapak banting setir ke kanan, ini akan lebih berbahaya karena di sini banyak pengendara lain. Ya, motor dan lain sebagainya banyak. Kalau dibanting setir ke kiri, di sini di trotoar banyak kerumunan orang di situ. Maka nanti kalau ke sini ke kiri akan menabrak banyak orang. Tapi di depan hanya ada satu orang. Ini bagaimana nih? Ke sini daruratnya lebih besar, ke sini daruratnya lebih besar. Tapi kalau lurus daruratnya lebih kecil karena hanya menabrak satu orang. Maka Bapak harus mengambil yang risikonya lebih kecil. Ya. Bapak menghilangkan darurat satu tidak boleh dengan darurat ini. Bapak kan tadi sedang melaju kencang, di depan tiba-tiba ada orang nyebrang dan bahkan satu orang. Kalau Bapak menghindari nabrak satu orang ke kanan, berarti Bapak menghilangkan darurat satu dengan 10 darurat. Maka bertentangan dengan kaidah ad-dararu yuzal. Kalau dibanting setir ke kiri, di situ juga akan menabrak banyak orang. Ya. Maka itu bertentangan dengan kaidah ad-dararu yuzal. Maka yang harus Bapak lakukan adalah tetap berada di posisi baik, tabrak satu. Gitu. Jadi tidak boleh menghilangkan kemadorat dalam keadaan darurat nih tadi dengan darurat lain, nggak boleh. Ya udah, posisinya di situ aja. Ya. Kalau dalam keadaan darurat, jangan dengan darurat hilangkan. Paham? Nah, itu
cabang kaidah ad-dararu yuzal yang kedua. Oke, yang ketiga. Dararu yuzal yang ketiga. Cabangnya ad-daruratu tubihul ma'dzurah. Sesuatu ya yang dalam keadaan darurat maka ya atau dalam keadaan darurat bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang haram dalam keadaan darurat bisa jadi boleh. Oke. Coba ada yang tahu contohnya apa? Boleh mengucapkan Apa? boleh mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kekafiran dalam keadaan yang terpaksa. Boleh mengucapkan kata-kata yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa kafir atau murtad gitu ya. Tapi dalam keadaan darurat. Contoh misal ada seorang tentara muslim ditawan. Kalau dia tidak pindah keyakinan sebagaimana permintaan yang menawan tadi, bukan yang menawan maksudnya ya menawan orang tersebut, maka dia akan dibunuh misalnya ya. Maka si tawanan tadi yang muslim terpaksa mengucapkan kata-kata yang mengacu pada pindah keyakinan, tapi dalam hati dia tetap teguh dalam pendiriannya, yaitu tetap iman. Jadi dia mengucapkan sesuatu yang secara hukum bisa mengeluarkan dia dari Islam, tapi dalam keadaan terpaksa hatinya masih tetap istiqomah iman. Maka itu nggak apa-apa, karena dalam keadaan darurat menyelamatkannya nyawa. Jadi contohnya seperti itu. Atau camping ke gunung, kemudian kehabisan bekal, dia nggak akan bisa nyampe bawah lagi kalau nggak makan, karena perbekalan habis. Nemu bangkai di puncak gunung, maka dia harus makan bangkai tersebut, padahal bangkai itu haram. Tapi dalam keadaan darurat maka bisa jadi tapi tetap haram. Bangkai itu hukumnya sampai kiamat tetap haram. Hanya saja dibolehkan bagi orang tersebut dalam keadaan darurat. Itu namanya azimah. Jadi, sesuatu tetap haram seperti keadaan atau hukum semulanya. Itu namanya azimah. Sedangkan kebolehan tadi disebutnya rukhsah, hanya bersifat Oke, dapat dipahami ya? Kaidah pokok ad-dararu yuzal, kemudian kaidah cabangnya tadi ad-dararu la yuzalu bid-darar, kemudian ada lagi kaidah cabangnya ad-daruratu tubihul ma'dzurah. Oke. Coba Bapak mau nanya di sebelah sini. Kalau misal kamu punya uang, koin misalnya, uangnya cuma itunya, kemudian sedang main wadah tinta atau wadah apa milik temannya yang ini, kemudian koin tiba-tiba masuk ke situ, padahal kamu sedang butuh koin itu, dan koin ini nggak bisa dikeluarin kecuali dengan cara memecahkan tadi wadah punya kamu, maka dipecahkanlah. Itu secara hukum boleh nggak? Boleh, tapi harus mengganti. Misal kamu punya wadah apa, ada bolongannya kecil, koinnya ini masuk ke situ, dia butuh koin itu, darurat kan butuh, maka dia boleh memecahkan ini, tapi syaratnya harus diganti lagi gitu. Kalau nggak diganti lagi namanya menghilangkan darurat dengan yang darurat, ini nggak boleh. Maka untuk supaya tidak menghilangkan darurat dengan darurat, maka yang dipecahkan tadi harus diganti.
ngambil koin 1.000 ngegantinya 100.000. Tapi kan karena butuh, kalau butuh yang namanya darurat. Oke, baik. Kesimpulannya adalah setiap sesuatu yang madorot atau setiap sesuatu yang dapat merugikan maka harus dihilangkan. Silakan, ada yang bertanya berkaitan dengan kaidah 3 yang tadi. Ada, silakan. Boleh salah satu. Ada, masih ada waktu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau misalkan ada orang yang sakit, Ya. tapi orang yang sakit itu sama sekali gak punya uang sepeser pun dan terpaksa minjem keren itu boleh apa enggak? Tidak punya uang sama sekali, dalam keadaan sakit harus berobat. Kemudian minjem kepada rentenir gitu ya. Ini sekarang banyak pinjaman online ya. Khususnya pinjaman online. Jadi kalau ada orang dalam keadaan darurat butuh uang harus berobat, tapi minjem ke tetangga, ke saudara nggak ada yang punya atau nggak dipinjemin, terpaksa harus minjem ke rentenir. Padahal ke rentenir hukumnya bisa riba, haram. Maka menurut kaidah tadi ad-daruratu tubihul mahdurat, dalam keadaan darurat yang sangat maka yang haram bisa jadi boleh, tapi dalam keadaan itu saja. Nanti jangan berkelanjutan jadi suka minjem ke rentenir, nggak boleh. Jadi dibolehkan pada saat-saat darurat seperti itu saja. Gitu, ya. Menurut kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Oke, bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, Bapak minta kalian mempelajari kaidah yang berikutnya. Ya, ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyah. Yang meragukan itu tidak bisa keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Nah, itu tugas kalian, baca-baca dulu bukunya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita pakai diskusi. Oke? Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami ya. Yang paling penting dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan kita, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, kaidah tadi kita terapkan. Karena itu akan membawa kemaslahatan baik bagi umat Islam ataupun masyarakat ya pada umumnya. Mungkin Bapak cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.